Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang tidak bisa dicabut oleh kekuasaan manapun. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia internasional mencakup kesetaraan, larangan diskriminasi, ketergantungan, dan martabat manusia. Di Indonesia secara keseluruhan, hak asasi manusia mencakup yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yang mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat, beragama, serta bergerak. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi integritas pribadi individu dan memberikan kebebasan dalam ekspresi, keyakinan, dan mobilitas. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights, yang meliputi hak-hak untuk memiliki harta benda, menjual, dan mendayagunakan. Hak-hak ini mencerminkan aspek ekonomi dan kepemilikan yang mendasar dalam kehidupan individu. Yang ketiga, hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pengaturan pemerintah, hak untuk memberikan suara dalam proses demokrasi pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak-hak ini merupakan dasar dari keterlibatan dalam proses politik dan pengambilan keputusan dalam komunitas. Yang keempat, hak asasi untuk memperoleh tindakan yang setara dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan di mata hukum dan dalam tindakan pemerintah. Semua individu harus diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Yang kelima, hak sosial dan budaya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan untuk memajukan kebudayaan. Dan yang keenam, hak asasi manusia untuk menerima tata cara, peradilan dan perlindungan atau hak-hak prosedural seperti peraturan yang berkaitan dengan penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan proses peradilan. Pada level konseptual, hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Dengan demikian, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila menjadi landasan moral dalam hubungan antar individu dengan negara. Karl Vassac adalah seorang ahli hukum Perancis yang mengelompokkan hak asasi manusia ke dalam 3 generasi berdasarkan slogan revolusi Prancis, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Generasi pertama kebebasan meliputi hak-hak sipil dan politik yang bersifat klasik. Ini termasuk hak hidup, kebebasan bergerak, kebebasan berpikir, dan hak atas proses peradilan yang adil. Hak-hak ini sering disebut sebagai hak-hak negatif karena menjamin ruang kebebasan individu tanpa campur tangan negara. Generasi kedua, persamaan, meliputi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang bersifat positif seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Negara dituntut untuk bertindak lebih aktif dalam memenuhi hak-hak ini, yang sering disebut sebagai hak-hak positif karena membutuhkan intervensi positif dari negara. Generasi ketiga, persaudaraan, meliputi hak solidaritas atau hak bersama, yang muncul dari tuntutan negara-negara berkembang akan tatanan internasional yang adil. Ini termasuk hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan yang sehat. Hak-hak ini memperkuat ide bahwa hak asasi manusia adalah invisible dan interdependence, yang berarti semua hak saling berkaitan dan membutuhkan perlindungan yang sama. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional dan menerbitkan undang-undang untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Beberapa undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pencabutan Perpres Nomor 11 Tahun 1963, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini bermakna tentang hak kebebasan yang diberikan kepada setiap manusia dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya unsur paksaan. Melaksanakan ibadah dengan rasa aman serta saling menghormati perbedaan yang ada antar penganut agama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti tentang pengakuan hak asasi manusia, di mana manusia harus diakui dan diperlakukan secara setara sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan selalu menjunjung nilai kemanusiaan dan berani dalam membela kebenaran dan keadilan.
Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung arti usaha dalam mempersatukan bangsa untuk membina nasionalisme dalam negara dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau suatu golongan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna bahwa pemerintahan dengan melalui badan-badan tertentu dalam menetapkan suatu peraturan harus ditempuh dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan rasa kemanusiaan serta mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab sehingga masyarakat dapat sejahtera lahir dan batin. Sejak didirikannya pada 1993, Komnas Hak Asasi Manusia menghadapi cukup banyak tantangan. Di antaranya adalah 1. Kurangnya mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan sistem pengaduannya efektif. 2. Kurangnya tindak lanjut terhadap rekomendasi dan mediasi. 3. Keterbatasan dalam komunikasi yang terukur untuk mendorong implementasi rekomendasi. 4. Kurangnya kajian dan penelitian yang mendalam tentang hak asasi manusia. 5. Kurangnya rekomendasi terkait perubahan undang-undang yang berperspektif hak asasi manusia. Perlindungan dan hak asasi manusia di Indonesia melibatkan berbagai kegiatan dan upaya meliputi 1. Kegiatan pembelajaran dan diskusi untuk memahami konsep HAM. 2. Pembelajaran mengenai peraturan perundang-undangan terkait HAM. 3. Studi mengenai peran lembaga-lembaga perlindungan HAM. 4. Sosialisasi tentang pentingnya memahami dan pengimplementasian HAM untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan. 5. Menghormati hak orang lain dan mematuhi peraturan yang berlaku. 6. Berbagai upaya untuk mencegah tindakan anti-pluralisme. 7. Mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil. 8. Mendorong negara untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi rakyat.